Warga menyimak dengan baik tiap materi yang diberikan narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung. Tak hanya itu, Ketua Komisi 1 juga memberikan pemahaman kepada warga terkait perda adaptasi kebiasaan baru, walau warga mengklaim kasus COVID-19 di Desa Karangsakti tidak ada. Namun protokol kesehatan harus tetap diterapkan guna meminimalisir penyebaran COVID di Desa Karangsakti. Daerah nomor 3 tentang adaptasi kebiasaan baru, tapi saya lihat ini udah banyak yang nggak pakai masker. Bahkan tadi Pak Kepala Desa nggak pakai masker. Saya tanya tadi, memang di sini nggak ada COVID, katanya nggak ada, betul ya? Memang betul-betul nggak ada. Karena gini Bapak Ibu, saya pernah bersama beliau-beliau ini sosialisasi perda nomor 3 di WKT. Gitu, saya tanya dulu, nggak ada. Di ujung acara dia ada yang tunjuk tangan. Saya ini katanya baru diisolasi mandiri, nggak ada yang memperhatikan saya segala macam. Nah setelah saya tanya-tanya, ternyata hampir semua mereka sudah pernah. Dan mereka tidak patuh dengan protokol kesehatan. Saya tanya kenapa nggak melaporkan diri? Kalau saya diisolasi katanya, bagaimana saya memberi makan anak istri saya? Lah, saya bilang itu tugasnya pemerintahan yang ada. Jadi karena kurang sosialisasi. Tapi di sini benar-benar nggak ada ya. Alhamdulillah kalau jangan seperti yang di sana. Akhirnya, nggak ada yang diisolasi. Ya, kita juga berharap lah. Mudah-mudahan pandemi ini kan sekarang melandai, mudah-mudahan pandemi ini selesai sehingga kemudian kita bisa kembali benar-benar normal. Saya kira mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski COVID-19 di Lampung sudah melandai, bukan berarti masyarakat mengabaikan protokol kesehatan. Perda adaptasi kebiasaan baru ialah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari yang mencakup sosial, budaya, dan ekonomi dalam mendukung masyarakat tetap produktif walau di tengah pandemi. Pentingnya vaksinasi juga tidak kalah penting dari penerapan protokol kesehatan, sebab dapat meningkatkan kekebalan tubuh di tengah pandemi COVID-19. Dalam kegiatan juga menjelaskan pada warga agar mau menerima vaksinasi dan ada sanksi berupa pemberhentian bantuan jaminan sosial dan penundaan layanan administrasi pemerintahan serta disanksi denda jika tidak menerima vaksinasi. Setelah pemaparan dari sejumlah narasumber, warga diperbolehkan untuk bertanya seputar COVID dan adaptasi kebiasaan baru. Baik, kita akan masuk sesi tanya jawab yang akan saya pandu juga. Nanti pertanyaan bisa berkaitan dengan materi apa yang kita sampaikan hari ini atau terkait situasi atau juga persoalan yang tengah kita hadapi bersama, yang semoga bisa kita carikan sama-sama solusinya. Baik, setelah itu saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Sejumlah warga terlihat antusias mengikuti kegiatan, bahkan sejumlah pertanyaan terlontar untuk para narasumber. Begini, pertanyaan saya berkaitan dengan masalah COVID. Seperti tadi disampaikan Ibu bahwa pembuatan sertifikat mengenai tentang COVID. Ini kan biasanya orang yang sakit ke rumah sakit itu kan tidak ada apa-apa. Kok sekarang sebentar-sebentar di COVID. Dan apakah COVID itu tidak ada biayanya? Tapi saya dengar kalau yang meninggal kan ada biaya. Itu biaya itu kemana Pak? Karena selama ini kami kan cuma jadi korban tanda tangan COVID di rumah sakit. Sedangkan kami tidak COVID, tapi ternyata kami dipaksakan suruh tanda tangan, kalau enggak masuk rumah sakit. Hanya itu Pak pertanyaan saya. Narasumber pun dengan antusias pula menjawab sejumlah pertanyaan dari warga. Indrawati Imron menjelaskan lebih detail kepada warga terkait vaksinasi. Kalau memang Bapak sudah tercatat, divaksin, sudah tercatat, itu keluar. Bapak vaksin tanggal berapa, yang pertama tanggal berapa, yang kedua tanggal berapa. Nah, Bapak bisa print, bisa di-print atau di-download bahwa sertifikatnya sudah ada. Kalau di Bandar Lampung itu ada, bisa di-print
dibikin seperti KTP. Jadi sertifikatnya berbentuk kayak KTP. Jadi kalau kemana-mana tinggal nunjukin, kalau sertifikat vaksinnya mana, tinggal tunjukin yang seperti KTP itu tadi. Jadi gitu ya Pak untuk sertifikat vaksin. Selanjutnya untuk swab antigen, ya. Jadi kalau kita sekarang ini Pak keluar Jawa, dulu kalau naik pesawat kita yang memakai swab PCR yang mahal harganya 1,5 juta ya. Jadi harus ada sertifikat karena untuk menjamin bahwa sedang tidak terkena COVID. Sekarang kalau kita nyebrang melalui kapal laut ya mau memasuki Merak, nah pada saat di Bakau itu diperiksa harus ada surat yang di paling murah swab antigen itu yang hanya 100.000 ya, ada yang 150, ada yang 100, ada yang 75, ada yang 65 juga kalau di Bandar Lampung. Jadi kalau sudah swab antigen itu pada saat memasuki kapal itu diperiksa mana, jadi bahwa sedang tidak kena COVID gitu. Warga juga mengaku kegiatan sosialisasi Perda tentang adaptasi kebiasaan baru sangat membantu untuk lebih memahami pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi.